Tren skuter listrik di Indonesia sejak 2019 berkembang pesat. Salah satunya yang ada di depan gue ini produksi dari Charge Indonesia. Ini dia Charge Rimba. Rimba merupakan skuter listrik pertama dari Charge Indonesia yang dirancang khusus untuk Pro Fauna Indonesia, salah satu organisasi konservasi hutan dan satwa liar terbesar di tanah air. Rimba ini, kalau dilihat dari wujudnya, pasti kalian sudah pada tahu ini ditujukan untuk adventure. Berkat sematan beberapa komponen untuk pendukung jalanan-jalanan di medan yang sedikit kasar lah. Rimba ini mengambil basic dari Vimoto Super Shoko yang basicnya adalah skuter listrik kargo. Tapi lewat Charge Indonesia bentuknya berubah seperti ini. Ubahan yang dilakukan ini cukup signifikan. Utamanya ialah menambahkan struktur penguat di bagian rangka dan pelindung badan motor. Ditambahkan pula dengan sistem pelacak lokasi dan dudukan baterai cadangan agar bisa menempuh jarak hingga 300 km. Komponen yang terpasang sudah melalui tahap uji berulang kali. Materialnya pun tidak sembarangan karena memang ditujukan untuk keluar masuk hutan. Buat kebutuhan saat masuk jalan kasar, Charge Indonesia mengubah sedikit di bagian kaki-kakinya. Suspensi depan dibuat lebih tinggi, begitu pula di bagian belakang. Diberi dudukan tambahan. Ground clearance yang semula 145 mm jadi 250 mm. Rodanya juga diganti dengan tipe dual purpose agar mendapat traksi ketika bertemu medan hancur maupun berlumpur. Untuk pengereman diberikan cakram di depan dan di belakang. Serta sudah mengandalkan teknologi CBS atau Combi Brake System. Charge Rimba ini merupakan hasil kolaborasi bersama Pro Fauna Indonesia. Jadi untuk para penjaga hutan, mereka tuh dikasih atau diberikan motor ini untuk menjaga flora dan fauna di hutan Indonesia. Salah satu hutan Indonesia. Di Rimba ini makanya bertampang adventure ya, karena memang sering keluar masuk hutan. Jadi dibekali dengan beberapa komponen yang menunjang pada saat masuk-masuk ke hutan lah ya. Seperti di bagian beberapa panel bodinya ini dilindungi oleh, kita nyebutnya bisa lah crossbar ya, berupa besi untuk melindungi panel bodi di bagian depan. Di bagian depan sebenarnya tidak banyak berubah, pencahayaan full LED masih terpasang seperti bawaan pabrik. Bagian depan tameng juga masih bawaan pabrik, cuman ini spakbornya dilepas, diganti oleh ini bahannya rubber karet elastis. Jadi pada saat lewat jalan berlumpur atau berbatu, si spakbor ini nggak kalau bawaan pabriknya pasti udah pecah. Tapi kalau dilepas terus diganti dengan bahan elastis seperti ini, jadi lebih aman. Terus sedikit bagian sisi kiri dan kanannya dilindungi oleh crossbar berbahan besi. Terus ditambah dengan ini fog lamp LED, teknologi LED, mikanya berwarna kuning. Ini membantu pada saat jalan malam hari. Jadi penerangan tetap masih ada cahaya pada saat malam hari. Terus di bagian atasnya ini diberikan handguard untuk melindungi tangan, pastinya berbahan besi. Jadi lumayan pada saat masuk hutan melindungi tangan ya dari benturan atau memberikan proteksi jari-jari pengendara. Dan di depan satu lagi, ini menggunakan roda dual purpose ya. Jadi memang kebutuhannya untuk keluar masuk hutan, jadi memang harus dibekali dengan ban dual purpose biar pada saat melewati medan atau kontur yang kasar, si motor masih bisa dapatkan traksi. Ini depannya adalah ring 16. Disematkan juga pengereman cakram. Nah, untuk bagian tengah, lagi-lagi karena memang diperuntukkan untuk masuk keluar hutan, butuh tenaga yang lebih banyak. Makanya Charge Indonesia memberikan satu baterai tambahan beserta dudukan di bagian deck tengah ini, floor deck.
Jadi dia bisa menampung 3 baterai sekaligus. 2 baterai berada di bawah jok, 1 baterai cadangan bisa diletakkan di sini. Untuk joknya, panel-panel bodi dari tengah ke belakang masih sama bawaan pabrik. Sisanya adalah bagian belakang, ini diberikan carrier ya, dudukan carrier berbahan besi pastinya untuk menunjang kekuatan. Ini bisa menampung sekitar 132 kilo. Jadi dia bisa nampung 132 kilo di bagian tengah, bagian sisi kiri dan kanannya. Menariknya, dia punya 3 standar. Ada sisi kiri, sisi kanan, serta ada standar tengah. Oke, di bagian kaki-kaki belakang ini sedikit berbeda dari kebanyakan skuter listrik yang pernah kita tahu di Indonesia. Dia pakai single arm nih, pakai single arm untuk memudahkan lepas pasang bagian motor penggerak. Jadi diberikan ada 4 baut, bisa memudahkan lah ya lepas pasang. Untuk stop lamp ini dan sennya juga sudah full LED. Untuk panel instrumen sudah full LED berteknologi negatif display. Berbagai macam informasi mengenai kondisi motor sudah tersedia. Soket USB buat pengisian gawai juga sudah ada. Menariknya dia sudah tersambung dengan aplikasi bawaan pabrik nih. Bisa menghubungkan smartphone pengguna dengan kendaraan, sehingga memudahkan untuk melakukan perawatan motor. Bahkan bisa menyelamatkan motor dari jauh dengan catatan masih terjangkau sinyal. Untuk membuka joknya atau melihat bagian di bawah jok ada apa bisa menggunakan remote. Jadi nggak perlu pakai kunci atau dari rumah kuncinya. Jadi cukup tekan tombol bagian atas ini, dia akan membuka secara otomatis. Dan ini dia di bawah jok ada 2 baterai sekaligus. Dan 1 baterainya itu bisa menempuh jarak sekira 100 km. Ya tentunya beda penggunaan, jarak tempuhnya juga pasti beda lah ya. Cuman dengan 3 baterai ini kalau diasumsikan ya berarti bisa 300 km. Jarak untuk menempuhnya, jarak jauhnya ya. Buat sumber tenaga, Rimba mengandalkan baterai lithium berkapasitas 60 volt 45 ampere hour. Pengecasannya sudah fast charging 60 volt 15 ampere dan cuma butuh 3,5 jam dari 0 hingga full untuk 1 baterainya. Selain itu, mereka juga menyediakan adaptor untuk pengisian baterai yang bisa digunakan oleh pengguna di rumah. Untuk motor penggeraknya berkekuatan 3.500 watt. Kecepatan maksimal yang bisa diraih sekira 80 km per jam dan torsinya 165 Nm serta punya 3 mode. Nah, itu tadi saya sudah mencoba dan memberikan first impression tentang Charge Rimba ini. Ini salah satu skuter listrik yang menurut gue ini bedalah dari produk-produk lainnya. Dengan tampilan adventure ini luar biasa sih. Walaupun ini baru 1 unit dan hasil kolaborasi bersama Profound Indonesia. Tapi saya salut sama Charge Indonesia sudah bikin skuter listrik wujudnya seperti ini. Keren banget. Dan jangan lupa tonton terus video-video menarik lainnya hanya di YouTube Official Auto, carvakaca.com dan zigwheel.co.id. Sampai ketemu di video-video menarik lainnya. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ciao.